Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Majene, menerima kunjungan tim pendampingan dan monitoring inovasi madrasah dari Pusdiklat Kemenak, yakni Andi Nuryadin, atau biasa disapa Alex, dan Abdul Haris, yang akrab disapa Pito, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2022, di Aula Olang Mesa MTSN 2 Majene. Pada kegiatan tersebut, juga hadir pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Majene, Kepala Madrasah, Sahid SPD, seluruh guru dan tenaga kependidikan madrasah, serta Ketua Dewan Guru Bapak Lahamuddin SPDI. Ibu Rosmiati selaku Master of Ceremony, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, beliau membuka acara dengan bismillah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh pengawas madrasah, Bapak Muhammad Yusmin, MPD. Kepala Madrasah Sahid, SPD, mempresentasikan tindak lanjut pelatihan inovasi madrasah dan hasil kunjungan kerja di beberapa tempat di Jakarta dan Bali. Dalam presentasinya, Bapak Kepala Madrasah menyampaikan program-program inovasi, tindak lanjut. MTSN 2 Majene tidak seperti judul lagu kenangan karya Pance Pondak yang berjudul, Aku Masih Seperti Yang Dulu, karena pasca diklat di Jakarta, Pak Kamat dalam waktu tidak lama segera melaunching Pondok Madrasah sebagai program inovasi tindak lanjut hasil pelatihan program inovasi dan kunjungan ke beberapa tempat bersama pengawas dan kepala madrasah negeri di Sulawesi Barat. Kemudian setelah presentasi, Wakamat menutup penjelasannya, sembari mengungkapkan, bahwa semoga kedatangan tim Pusdiklat Jakarta, merupakan berkah, dan menjadi inspirasi dan motivasi seluruh sivitas akademika MTSN 2 Majene untuk lebih baik ke depannya. Kunjungan ini, merupakan tindak lanjut tim monitoring, di mana sebelumnya, MTSN 2 Majene, merupakan salah satu peserta dari Madrasah Negeri di Sulawesi Barat dalam pelatihan inovasi madrasah. Banyak sekali masukan dari Bapak Abdul Haris, atau yang akrab disapa Pito, sebagai pendamping program inovasi madrasah, baik untuk peningkatan kualitas siswa, guru dan satuan pendidikan, yang berkaitan dengan program unggulan MTSN 2 Majene. Kedatangan beliau bukan untuk mengevaluasi, tapi tidak lebih hanya melakukan kunjungan, monitoring, dan pendampingan tindak lanjut, program inovasi madrasah, dan beliau mengapresiasi program inovasi MTSN 2 Majene, yang sudah dipresentasikan langsung oleh Kepala Madrasah, yakni Pondok Madrasah, dan program robotik. Robotik yang dibina di madrasah, sudah mampu menorehkan prestasi peringkat ke-6 nasional, pada ajang Young Research Super Camp, atau yang biasa disebut MyRes 2021. Setelah penyampaian materi dari Pusdiklat, kemudian acara ditutup oleh MC, dilanjutkan dengan menyaksikan langsung kemampuan anak-anak madrasah dalam merakit robot yang sudah dipersiapkan. Demikian laporan Imas MTSN 2 Majene. Pengalaman saya pertama untuk ke provinsi ini, dari seluruh Indonesia mungkin tinggal 2 provinsi yang belum saya datangi sebelum ini. Satunya Sulawesi Barat, satunya lagi Gorontalo. Nah setelah ini tinggal finalnya adalah di Gorontalo. Begitu antusias dan begitu penuh tanggung jawab. Kemarin sempat menyebut kami ke bandara, ya. Dan beliau dengan begitu setia dan betul penuh dedikasi dan tanggung jawab, menemani kami mulai dari turun pesawat sampai istirahat tadi malam, tengah malam, hampir pagi ya, luar biasa beliau. Berikan aplaus dulu untuk beliau. Saat itu sekali lagi kami bersyukur kepada Allah SWT dan Andi Nuryadin, tapi panggilannya bukan Pak Andi atau bukan Pak Nuryadin, panggilannya adalah Alex. Entah dari mana asalnya atau dari mana. Jadi saya kalau Nuryadin memang Pak Alex. Jadi Pak Alex ini dapurnya Pusdiklat untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan Pusdiklat di mulai dari awal sampai akhir tahun, gitu ya. Dan saya sendiri, Bapak Ibu, nama Abdul Haris, Abdul Haris, tapi biasa dipanggil Pak Pito, karena namanya adalah Abdul Haris Pito. Pak Pito itu biar gampang diingat, saya
kasih singkatan Pak. Itu pria idaman tiap orang. Dan ya, jenis pendidikan dan keagamaan itu memiliki beberapa model variasi dalam pelaksanaannya. Ada diklat-diklat klasikal yang memang pesertanya itu dipanggil ke pusdiklat, kemudian kita latih dalam waktu tertentu dan kembali lagi ke tempat masing-masing seperti dulu kala gitu ya. Maka mungkin nyanyinya adalah aku masih seperti yang dulu, karena tidak ada tindak lanjut lagi dari kegiatan pelatihan itu. Nah, ada lagi pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu adalah murni online, murni dalam jaringan. Karena sebagaimana kita tahu dari tahun 2019 kita mau tidak mau dipaksa untuk go online, dipaksa untuk menggunakan jaringan ketika melakukan tatap muka, termasuk dalam kegiatan pelatihan. Nah, maka banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya adalah tatap muka itu dialihkan prosesnya menjadi kegiatan online. Contoh saja, diklat calon pengawas pada tahun yang lalu itu seluruhnya adalah online, kecuali uji kompetensinya itu offline. Diklat calon kepala madrasah itu juga online. Bahkan diklat yang sifatnya peningkatan kompetensi yang harusnya banyak praktik dan terbimbing seperti diklat untuk multimedia, terpaksa kita harus alihkan ke dalam bentuk online karena kita tidak diizinkan waktu itu untuk melakukan pertemuan tatap muka. Begitu juga diklat-diklat lain seperti diklat PTK yang harusnya bisa tatap muka, konsultasi langsung sehingga begitu selesai pelatihan laporan PTK-nya itu bisa jadi dan siap untuk dinilai. Ini kita harus alihkan ke dalam bentuk online. Karena situasi pandemi yang kemarin kita lewati dari 2020 sampai 2021. Ada juga kegiatan yang blended kita lakukan. Ada separuhnya itu online, separuhnya offline ya. Nah, diklat inovasi madrasah yang kemarin dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu, ini adalah diklat yang spesial, bukan spesial maksud saya. Kenapa spesial? Karena ada beberapa hal. Pertama, tidak ada diklat inovasi yang kita lakukan secara online. Mengingat pentingnya inovasi madrasah ini, kita bercita-cita madrasah itu menjadi madrasah-madrasah yang unggul. Kita bercita-cita bahwa orang-orang yang hadir di madrasah adalah orang-orang yang mumpuni sehingga menjadi ciri khas dari madrasah itu dengan inovasinya masing-masing. Nah, maka dengan pentingnya output dari kegiatan pelatihan itu kita berkomitmen bahwa seluruh kegiatan inovasi madrasah itu dilakukan dengan tatap muka. Biar peserta pelatihan itu bisa langsung bertanya, bisa langsung berkonsultasi, bisa langsung berdiskusi dengan narasumber yang hadir waktu itu. Biar para peserta juga bisa saling sharing sesama komunitas, ya, agar bisa melakukan inovasi yang baik di tempatnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan inovasi madrasah ini kita push, kita concernkan dengan sebuah kegiatan RTL, yaitu sebuah kontrak kerja bahwa sepulang kegiatan ini harus melakukan sesuatu. Inilah yang kita monitoring saat ini ya. Sebelum bulan kemarin Pak Kamat kita minta kira-kira mau melakukan inovasi apa gitu Pak Kamat ya. Dengan timnya kita minta akan memilih inovasi apa, kemudian dibuat perencanaannya. Hari ini kita monitoring. Itu spesial yang kedua, bahwa tidak ada yang dilakukan secara online. Dan yang ketiga adalah kalau biasanya pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat itu hanya menentukan alokasi pesertanya saja. Misal pelatihan untuk multimedia, ya, pesertanya 30 orang atau 34 orang, itu satu provinsi ditentukan satu orang saja, ya, diwakili oleh satu orang saja per provinsi. Tetapi khusus untuk inovasi madrasah kita lakukan itu untuk satu provinsi, hanya khusus untuk satu provinsi. Di Sulawesi Barat itu satu angkatan. Ya, kemarin dari Sulawesi Barat itu satu angkatan dan itu fokus pada sekolah-sekolah tertentu. MTSN 1, MTSN 2 Majene, kemudian ada di Pulau Wali Mandar, ada di Suatang Kayu, dan mana lagi kemarin Pak ya? Mamuju ya. Ada hanya 5 atau 6 ya? 6. Yang negeri 6 semuanya yang dilibatkan. Artinya apa? Kita benar-benar fokus pada lokus tertentu. Dan dari sekolah yang ditunjuk itu kita libatkan semua unsur yang memungkinkan untuk melakukan motivasi. Mulai dari Pak Kepala,
untuk agar kegiatan ini berhasil dengan baik. Nah, kita menginginkan, kita bercita-cita sesungguhnya dari pelatihan inovasi tersebut, sekolah nanti punya inovasi baru. Yang namanya inovasi itu kan sesuatu bentuk ide, bentuk gagasan, bentuk proses pelaksanaan kegiatan yang berbeda dari sebelumnya, yang baru lah, gitu ya, yang baru dan tentunya lebih baik. Nah, untuk membuat sesuatu yang baru dan yang lebih baik itu tentu melibatkan seluruh unsur yang ada di madrasah ini, mulai dari unsur pengawas, unsur pimpinan, unsur guru, sampai kepada unsur siswanya dan orang tua komite. Kita harapkan bisa terlibat